Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Jiti, masih di Eleganti Sport. Gimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kali ini saya mau menerangkan tentang bahasan yang sebelumnya, yaitu masih tentang huruf hijaiyah ketika pakai sukun. Nah, sukun ini biasanya juga disebut dengan huruf mati. Nah, jadi bukan karena mati itu tidak ada gunanya lagi, tidak berfungsi lagi. Justru di dalam bahasa Arab itu ketika sekecil apapun kesalahan, artinya bisa berubah, atau salah membacanya, maka itu hasilnya akan memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi setiap yang mati itu bukan berarti tidak ada gunanya. Jangan seperti si Kabayan. Jadi suatu saat si Kabayan disuruh sama abahnya, yaitu disuruh memilih benih padi. Jadi disuruh sama abahnya, si benih padi itu direndam di dalam air. Nah, kalau ada yang mengambang, kata si abah, itu adalah hapa. Setiap yang hapa itu tidak ada gunanya dan harus dibuang. Ya, akhirnya si Kabayan ngikutin perintah dari si abah tadi. Si Kabayan ngambil benih padinya, lalu dia disimpan di dalam wadah. Nah, ketika di dalam wadah diisilah air sama si Kabayan itu. Setelah diisi air, tiba-tiba benar ada butiran-butiran padi yang mengambang. Kata si Kabayan, wah, ini kata si abah, kalau yang ngambang berarti itu hapa. Kalau hapa itu nggak ada gunanya, berarti ini yang ngambang harus dibuang. Akhirnya si benih padi yang ngambang tadi sama si Kabayan dibuang semuanya. Nah, setelah beres memilih benih padi, lalu si Kabayan disuruh lagi sama si abahnya buat mengembala bebek. Nah, akhirnya si Kabayan pergi mengembala bebek. Nah, suatu saat ketika sedang mengembala bebek, si Kabayan itu dia melewati kolam ikan. Ketika melewati kolam ikan, si bebek itu semuanya pada masuk ke kolam tersebut. Nah, akhirnya semuanya pada masuk ke kolam. Bebek-bebek itu kan berenang, ya kan, pada berenang di kolam. Nah, kalau yang namanya bebek berenang kan pasti ngambang, ya kan, pasti mengapung. Lalu kata si Kabayan, kata si abah tadi, kalau ada sesuatu yang ngambang berarti itu hapa. Kalau hapa itu gak ada gunanya. Nah, akhirnya karena melihat si bebek-bebek tadi ngambang, si Kabayan menyangka bahwa si bebek itu hapa dan gak ada gunanya. Akhirnya si bebek-bebek tersebut sama si Kabayan disembelih semuanya, dibunuh semuanya sama si Kabayan. Akhirnya lalu dibuang. Lalu si Kabayan balik lagi ke rumah abahnya. Ketika sampai rumah abahnya, lalu si abah nanya, Kabayan, kemana? Tadi kan kamu disuruh ngembala bebek sama abah, tapi kok bebeknya nggak ada? Kata si Kabayan, gini bah, tadi kan kata abah kalau yang ngambang itu kan hapa, nggak ada gunanya, jadi harus dibuang. Nah, tadi ketika saya ngelewatin kolam ikan, si bebek-bebek itu ternyata pada berenang, mereka ngambang. Nah, akhirnya ya udah, kata abah kalau yang ngambang itu nggak ada gunanya. Akhirnya saya sembelih semuanya, terus saya buang si bebek-bebek tersebut. Lalu di situ si abah marah, ya kan, karena bebek-bebeknya habis semuanya, nggak ada yang tersisa satu. Lalu karena dimarahin sama si abah, akhirnya si Kabayan tersebut pulang, ya kan, pulang. Nah, ketika pulang dia itu ngelewatin sungai.
ketika ngelewatin sungai tiba-tiba dia kepleset dan jatuhlah si Kabayan itu ke dalam sungai, ya kan. Ketika jatuh ke dalam sungai, nah ternyata si Kabayan itu ngambang, ya kan. Lalu Kabayan di situ berpikir, kata si Abah, kalau yang ngambang itu apa? Gak ada gunanya. Berarti saya sekarang ngambang, gak ada gunanya. Akhirnya si Kabayan menghanyutkan diri di sungai. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Lanjut lagi kepada huruf yang pakai sukun. Sekarang ada huruf sin. Ketika sin pakai sukun, maka dibacanya menjadi as. Jadi seperti huruf S, sin. Ya, sin itu bentuknya seperti ini. Kalau sin yang seperti ini dibacanya tipis, ya kan, jadi seperti ada senyum-senyumnya. As, kan? As, is, bas, bis, bus. Nah, ada huruf lagi selanjutnya yaitu huruf shin. Huruf shin. Nah, seperti ini huruf shin, ada titiknya 3. Nah, itu dibacanya shin. Ketika pakai sukun dia dibaca jadi ash, kan? Jadi si tengah-tengah lidahnya diangkat ke atas, nempel ke langit, dibacanya jadi ash, kan? Jadi ada suara hembusan anginnya. Ash, ish, ush, kan? Lalu ada huruf sod. Nah, huruf sod ketika pakai sukun dia dibaca jadi as, ya kan? Dibacanya jadi as. Nah, suaranya itu antara ujung lidah sama ujung gigi seri yang di atas. Jadi suaranya itu antara, ya kan, antara ujung lidah sama ujung gigi seri yang di atas. As, ya kan, sambil bibirnya ditarik ke depan. As, ya kan. Bas, bis, bus, ya kan, dibacanya as. Nah, ketiga huruf ini dibacanya harus beda. Banyak sekali yang membaca antara sin, shin, sama sod itu dibaca sama aja. Nah, tentunya ketiga huruf ini dibacanya harus berbeda. Ketika sin dibacanya jadi as, ketika shin dibacanya jadi ash. Nah, ketika sod dibacanya jadi as. Nah, teman-teman harus hati-hati. Huruf ini hampir sama tetapi dia berbeda. Jangan sampai teman-teman semuanya membaca huruf sin, shin, dan sod itu dibaca sama. Itu dibacanya harus berbeda. As, ash, sama as. Terus selanjutnya ada lagi huruf dod. Nah, dod seperti ini bentuknya, huruf dod. Nah, huruf dod ketika pakai sukun dia dibaca jadi al. Nah, ingat ketika membaca huruf dod ini, ketika dia pakai sukun, si lidahnya itu kan dimiringin ya. Ketika lidahnya dimiringin, nah ketika nempel ke geraham, si lidahnya itu jangan dulu diangkat. Si lidahnya itu harus tetap nempel sebelum membaca huruf berikutnya. Kalau si lidahnya itu diangkat, nantinya jadi mantul suaranya, jadi aud. Nah, jadinya kayak gitu kalau si lidahnya diangkat. Nah, karena sifat dod ini dia tidak memantul, makanya sebelum membaca huruf yang berikutnya, si lidahnya itu harus tetap nempel pada posisinya aud, kan? Aud, il, ul, bal, bil, bul. Nah, jadi
ketika membaca dot sukun jangan sampai si lidahnya diangkat kan, sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Jangan sampai ada suara pantulan huruf yang keluar, karena nanti ada beberapa huruf yang memang sifatnya itu memantul. Tapi nggak akan dibahas sekarang, akan dibahas di bahasan berikutnya. Huruf-huruf apa sajakah yang dibacanya memantul ketika pakai sukun. Nah, selanjutnya ada huruf zo. Nah, zo ketika pakai sukun dia dibaca jadi al, il, uz, bal, bil, buz. Lalu ada huruf ain. Ketika pakai sukun dibacanya jadi a. Jadi suaranya di tengah-tengah tenggorokan. A, ba, bil, bu. Nah, jadi suaranya di tengah-tengah tenggorokan. Terus ada lagi ghin. Ghin seperti ain, cuman ada titik satunya di atas. Nah, ketika pakai sukun dia dibaca jadi agh. Jadi seperti huruf G, cuman ada suara ngoroknya sedikit. Agh, ir, bag, bir, buh. Nah, jadi ada suara ngorok-ngoroknya sedikit. Terus ada lagi huruf fa. Fa ketika pakai sukun dia dibaca af, ya kan? Jadi seperti huruf F, ada suara desisannya, ya kan? Af, if, uf, baf, bif, buf. Jadi ada suara desisan angin yang keluar. Ada lagi huruf kaf. Kaf seperti ini, huruf kaf ketika pakai sukun dia dibaca jadi ak, ya kan? Dibaca jadi ak. Jadi ada suara desisan angin yang keluar, ak, ak. Jadi bukan ak tapi ak, ak, ik, uk, bak, bik, buk. Nah, jadi ada suara desisan angin yang keluar. Jadi bukan bak, ak, ik, uk, bukan kayak gitu. Tapi ada suara hembusan angin yang keluar, ak, ik, uk. Nah, selanjutnya ada lagi huruf lam. Lam sama seperti huruf L. Ketika pakai sukun dia dibaca al, il, ul, bal, bil, bul. Nah, ada lagi huruf mim. Huruf mim ketika pakai sukun dia dibaca sama seperti huruf M. Am, im, bam, bim, bum, ya kan? Lalu selanjutnya ada nun sukun. Nun sukun itu dibaca seperti huruf N, ya kan? Seperti huruf N. Jadi ketika pakai sukun dibacanya jadi an, in, un, ban, bin, bun. Nah, selanjutnya ada huruf H. Huruf H. Nah, ketika pakai sukun dia dibaca seperti huruf H, ya kan? Jadi suaranya dari pangkal tenggorokan atau bisa juga dari dada. Ketika pakai sukun dia dibaca jadi ah, i, bah, bi, bu. Nah, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada huruf hamzah. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk hamzah. Jadi ketika hamzah pakai sukun, dibacanya jadi a, ya kan, dibacanya jadi ditekan sambil kayak yang rem mendadak gitu. A, i, u, ba, bi, bu, ya kan. Jadi yang ngedadak itu bukan hanya cinta aja, ya kan, seperti Cilandang, cinta lama datang mendadak. Jadi ketika huruf hamzah dipakai sukun, maka dibacanya ditekan seolah-olah seperti kayak rem mendadak. A, i, u, ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membaca ketika pakai harokat gimana, dan ketika pakai sukun juga dibacanya seperti apa. Setiap huruf demi huruf itu harus punya cara baca yang berbeda, baik dari sifatnya, baik dari makhrajnya, itu harus berbeda. Nah, selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.